tilawah gitu. Sujud syahwi kapan dilakuin? Saat kita ada ketertinggalan sunnah ab'ad, atau saat ada rukun qauli diucapkan pada bukan tempatnya, atau saat ada rukun fi'li yang belum sempurna. Misalkan tadi rokaatnya bilangannya lupa 4 atau 3, maka disunahkan sujud syahwi. Yang kedua, sujud tilawah. Kapan disunahkan sujud tilawah? Yaitu saat mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, yang ketiga ada sujud syukur. Nah, sebab sujud syukur itu dalam kitab ini Taqriratus Sadidah disebutkan diantaranya karena 4 hal. Yang pertama, ketika mendapat nikmat secara tiba-tiba, ibu-ibu Allahu Akbar, sujud syukur gitu ya. Misalkan atau tiba-tiba sembuh dari penyakitnya gitu ya, dapat nikmat yang luar biasa. Kemudian yang dikehendaki mendapat nikmat tiba-tiba, dalam artian begini, saya lagi fahamin dulu ibu-ibu. Sudah diperkirakan akan. Oh, jadi mendapat nikmat tiba-tiba yang seperti itu kayak nggak kepikiran dapat itu gitu. Ya, kalau tadi kan mendapat nikmat tiba-tiba yang ya pasti saya bisa kok dapetin itu gitu. Alhamdulillah, misalkan ibu-ibu dikasih suami uang belanja sehari 5 juta misalkan ya. Alhamdulillah. Dan ibu berpikir bisa kok 10 juta aja bisa gitu kan, tiba-tiba nih. Nah, ini yang kedua adalah mendapat nikmat yang kita nggak expect kalau kita bisa dapat nikmat itu. Nah, misalkan ibu dapat hadiah berangkat haji, hajinya haji plus, berangkatnya tahun ini juga misalkan, dan kita nggak nyangka dapat, kok bisa sih saya dapat itu. Nah, itu langsung sujud syukur gitu ya. Yang ketiga, terhindar dari bencana yang zahir dengan cara yang tidak terduga gitu. Misalkan ada kerobohan, bangunan miring, ibu ada di situ, tapi tiba-tiba ada yang nyelamatin ibu nggak jadi. Allahu Akbar, kalau nggak saya ketimpa tadi. Nah itu. Atau harusnya tenggelam tapi terselamatkan. Ya, bencana yang baru datang, maka itu juga harus sujud syukur. Kemudian ketika melihat orang fasik, orang munafik yang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan kefasikannya, walaupun itu merupakan dosa kecil. Jadi kita ngelihat orang munafik, munafik banget, dia bikin dosa tuh. Depan kita pura-pura baik, di belakang mah bikin maksiat. Kita tahu nih, ya. Maka buru-buru sujud syukur. Nah, itu kata dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan demikian. Dan yang keempat, ketika melihat orang yang terkena musibah baik pada badan, akal atau mengalami sesuatu yang secara uruf ya dianggap kekurangan dalam kesempurnaan jasmani seperti buta, tuli, namun sunnah untuk tidak menampakkan sujud pada orang yang terkena musibah. Dan saat sujud dalam keadaan semacam ini sunnah untuk membaca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi artinya gini Bu, kita kan ngelihat orang kena musibah Bu. Nah, kita sujud syukur maksudnya ya Allah saya nggak kena musibah yang begitu. Cuman sunnahnya jangan di depan dia. Ngerti gak ibu-ibu? Ada orang nih, Allahu Akbar, gimana ya ceritanya ya? Ada teman kita nih ngaji, dia dapat telepon. Bu, suaminya meninggal, di telepon. Kita yang di sebelah, kenapa Bu? Suami meninggal, kita langsung Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Adabnya jangan di depan orang yang terkena musibah. Maksud sujud syukur itu bukan kita nyukurin dia kena musibah, enggak. Tapi kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, kasihan banget dia ya. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak dikasih musibah demikian ya Allah gitu. Nah, itu lebih ke situ. Jadi bukan Alhamdulillah. Jadi kalau kita menganggap ada orang kena musibah, kita sujud syukur, syukurin Alhamdulillah dia kena musibah. Nah, itu salah. Apalagi dilakukan di depan orang tersebut gitu ya.
Dan sunnahnya tadi baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, alladzi afani mimma btalaka bihi, yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpamu, gitu. Jadi kita sujud syukur tuh lagi bilang dalam doa itu, alhamdulillah Allah selamatin aku dari apa yang menimpa mereka. Saya ambil contoh lagi begini. Ini kalau musibah yang tadi model kayak gitu kayaknya agak riskan ya, jarang ya. Ini kejadiannya begini. Ada orang pengen naik pesawat. Ketika dia harusnya naik pesawat itu, tetapi dia telat boarding, ketinggalan pesawat. Dia masih nunggu di tempat boarding, lagi berantem marah-marah sama krunya. Gak bisa dong, saya gak mau, pokoknya saya harus ini nih. Gak bisa pak, pesawat udah tutup pintu, tapi belum berangkat itu. Nah itu kan ada tuh yang suka gitu ya, saya belum berangkat, saya gak mau beli tiket baru, izinin saya masuk aja. Pak maaf pak, sudah gak bisa, udah ditutup pintunya. Udah? Ini kan lagi marah dia nih, gak bisa naik pesawat. Tiba-tiba 5 menit kemudian pesawatnya take off. Jatuh, kecelakaan. Kan saudara kita kena musibah. Nah orang yang gak kena musibah ini buru-buru sujud syukur. Allah, alhamdulillahilladzi afani ya mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Itu mungkin sujudnya pun sampai nangis, Bu. Ya Allah, terima kasih, segala puji bagi Allah yang telah ya menyelamatkanku dari apa yang menimpa mereka, gitu. Ya Allah, kalau saya tadi masuk, saya paksa, mungkin saya ikut jadi korban juga. Terima kasih ya Allah udah nyelamatin saya. Intinya begitu ya Bebo ya. Dan telah menangguhkanku daripada orang banyak dan orang-orang yang menciptakan keunggulan. Artinya gini, itu makna bahwa dia bersyukur kepada Allah diselamatkan dari musibah tersebut. Atau juga kemarin, bukan kemarin, udah belasan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun ya Bu, tsunami Aceh. Ibu ada yang orang Aceh? Gak ada? Ada yang mungkin dia korban pas kejadian tuh, secara akal ya harusnya wafat juga, mati juga gitu. Tapi qadarullah tiba-tiba kebangun. Begitu kebangun dia ngelihat di sekelilingnya ada mayat-mayat yang meninggal semua. Dia langsung sujud syukur. Tadi alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi, ya Allah. Terima kasih Allah telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu mereka yang lain-lain. Nah itu. Jadi kalau ada orang dia berada dalam satu musibah, yang lain kena dia enggak, buru-buru sujud syukur. Artinya berterima kasih sama Allah. Dan itu sebagai bentuk mendoakan kepada yang mereka kena musibah. Cuman jangan depan mereka juga. Artinya kalau keadaannya kayak tadi, ibu-ibu ada temannya di telepon suaminya meninggal gitu ya. Dan ibu-ibu sujud syukur di situ. Nah itu yang ada bikin berantem akhirnya ya. Wah dia emang demen katanya ya, melihat saya susah. Nah itu salah perkara begitu ya ibu-ibu. Baik, itu terkait dengan sujud syukur, tilawah, dan syahwi yang hukumnya sunnah. Nah terakhir ini kita masuk ke bab yang faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Bab tentang waktu-waktu yang makruh, hukumnya makruh melakukan sholat di dalamnya. Jadi para ulama ada yang mengatakan makruh tanzih, bahkan makruh tahrim. Ya makruh artinya dibenci dan mendekati kepada keharaman. Sangat-sangat dimakruhkan, dibenci sekali kalau kita melakukan di waktu-waktu tersebut ya. Tahriman kama raudha fi raudha wa syarhil muhadab huna wa tanzihan kama fi tahqiq. Jadi dalam kitab Ar-Raudhah ya, jadi makruhnya disebut makruh tahrim dalam kitab Ar-Raudhah, dan juga disebut makruh tanzim dalam kitab Syarah Muhadab ya. Kemudian lagi wahum satu awqati la yusalla fiha illa salatun laha sababun imam mutaqaddimun kal faitati au muqarrinun ka salatil kusuf. Ibu-ibu silahkan dicatat ya. Di antaranya ada solat yang dilarang pada 5 waktu ini, kecuali ada sebab yang mutaqaddimun kal faitati au muqarrinun. Kecuali alasannya karena ada sebab yang mendahulukan atau sebab yang membarengi, menyertakan. Ya. Seperti
Yang mendahulukan kal faitati ya, seperti sholat qadha, atau yang membersamai seperti kusuf ya, sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana ya, sholat gerhana. Fal awwalu minal khamsati sholatul lati la sababa laha idza fu'ilat ba'da sholati subuh. Yang pertama, waktu yang nggak boleh kita ngelakuin sholat adalah setelah waktu sholat subuh. Ya, jadi abis sholat subuh nggak boleh sholat apapun kecuali tadi karena sebab yang mendahulukan atau karena sebab yang menyertakan. Jadi saya ambil contoh begini, kalau ibu-ibu pengen sholat sunnah, jadi subuh misalkan jam 4, habis waktu subuh jam 5, saya ambil contoh begitu ya, maka silahkan melaksanakan sholat sunnah yang lain dulu, baru di akhirnya subuh. Karena kalau udah ngelakuin sholat subuh, maka after sholat subuh nggak bisa sholat-sholat yang lain. Paham ibu-ibu? Jadi kalau ibu pengen tadi sholat tasbih dulu, sholat hajat dulu, lakuinnya sebelum sholat subuh. Maka nggak ada sholat subuh ba'diyah, nggak ada. Ba'diyah subuh tuh nggak ada, yang ada qabliyah subuh. Dan pada saat mengqadha ibu, contoh 2 hari yang lalu sholat subuhnya ketinggalan, maka baru diqadha hari ini pas mau sholat subuh, maka qadha dulu baru sholat subuh. Tetapi bagaimana kalau sholat subuh dulu baru ingat yang diqadha belum dibayar? Boleh, karena mengqadha sholat ada sebabnya. Karena sebab diqadha maka boleh untuk melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat subuh pada saat itu. Paham gak ibu-ibu? Jadi kalau sholatnya karena sebab terdahulu atau sebab berbarengan, maka boleh. Terdahulu tuh karena qadha atau karena sholat tahiyatul masjid, itu boleh walaupun setelah habis subuh. Dan bahkan di Masjidil Haram, ini hanya khususnya bagi Mekah saja, 5 waktu sholat itu menjadi halal untuk sholat di Masjidil Haram. Karena ada sholat sunnah tawaf di Masjidil Haram, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Maka di Masjidil Haram khusus Mekah itu dikhususkan di Mekah, termasuk ambil mikot gitu ya. Nah ini tapi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnah ketika ihram itu tidak boleh pada waktu yang tadi 5 waktu ini, tapi ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Nah gitu ya, artinya nggak dilakukan juga nggak apa-apa, karena sholat ihram itu sunnah hukumnya. Ya misalnya ibu ke Bir Ali dan itu waktunya habis subuh, nah ibu nggak sholat juga nggak apa-apa. Kalaupun sholat juga boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Ya. Jadi ba'da subuh nggak boleh. Yang kedua, as-sani as-sholatu 'inda tulu'iha, saat munculnya matahari hingga keluar dengan sempurna, itu waktu syuruk namanya. Ya, jadi nggak boleh melaksanakan sholat-sholat yang lain kecuali nanti udah terbit, itu ada sholat sunnah syuruk tuh, ya. Nah, nanti baru matahari terbit sudah sangat sempurna, duha udah masuk. Jadi kalau habis subuh nggak boleh langsung dijama sama duha. Ibu habis subuh langsung aja deh duha, males saya nih mau tidur soalnya. Nah itu nggak bisa, harus nunggu posisi matahari dulu sempurna gitu ya. Jadi habis subuh, kemudian saat keluar matahari baru muncul, dia muncul doang, nongol. Kalau kata orang Betawi nongol, belum benar-benar ini gitu. Jadi baru kayak mau muncul, nah itu belum boleh juga. Dan yang ketiga, wasalisu as-salatu idza stawat hatta tazula an wastis samai wa yustasna min dzalika yaumul jumu'ah fala taqrahu salatu fihi waqtal istiwa. Waktu ketiga adalah yang disebut dengan waktu istiwa. Jadi matahari benar-benar ada di atas kepala. Jadi matahari itu benar-benar lurus di atas kepala. Kalau sudah tergelincir dikit artinya masuk waktu zuhur. Jadi saat proses istiwa, matahari benar-benar di atas kepala, itu kita nggak boleh melaksanakan sholat apapun, hatta itu duha nggak boleh. Itu karena udah benar-benar di sini nih. Jadi jangan ibu berpikir masih bisa duha, belum azan zuhur belum, katanya. Itu hati-hati masuk waktu istiwa. Walaupun waktu istiwa ini cuma dikit, ya cuma dikit. Tetapi ada pengecualian. Boleh sholat pada waktu istiwa kecuali di hari Jumat, yaitu pada prosesi sholat Jumat. Jadi kalau ada orang sholat Jumat dan itu masih istiwa, itu boleh-boleh saja. Itu ya, paham ya ibu-ibu ya? Yang ketiga,
Itu yang keberapa tadi Bu? Ketiga ya. Nah yang keempat, ar-rabi'u min ba'di salatil asri hatta taghruba syamsu. Waktu yang keempat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka nggak ada ba'diyah asar. Jangan terlalu rajin ba'diyah subuh ada, ba'diyah asar ada. Malah nggak boleh, makruh. Terus saking rajinnya Bu, sholat apa? Ba'diyah subuh. Oh berarti ini belum ngaji nih kayaknya nih ya. Jadi semua ada ba'diyahnya, ba'diyah asar, ba'diyah subuh tidak ada. Gitu ya. Kecuali itu sholat jenazah. Ada jenazah meninggal habis sholat asar, maka boleh nggak disolatin Bu? Boleh. Atau terjadi gerhana matahari atau bulan setelah sholat asar, maka jangan nunggu maghrib dulu, ntar aja nunggu maghrib sholatnya. Enggak, karena gerhananya saat itu kan kita sholat saat gerhana, maka boleh ya, boleh. Tetapi bagaimana dengan sholat sunnah safar? Ibu pengen naik pesawat, maka caranya adalah sunnah safar dulu baru asar. Ya, karena sebabnya bukan mendahulukan dan bersamaan, tapi setelahnya. Sebabnya apa? Mau bepergian. Oh, bepergiannya kan setelah sholatnya, maka itu makruh. Ya, tapi kalau sholat jenazah di situ masa iya nunggu dulu? Jenazahnya nunggu besok pagi aja dah katanya. Atau nanti habis maghrib, padahal jenazah itu harus disegerakan. Gitu ya, ibu-ibu ya. Dan yang kelima, tadi yang keempat ya, yang kelima al-khamisu indal ghurubi lisyamsi idza danat lil ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Jadi saat yang kelima itu gimana ya? Saat terbenam matahari. Jadi kayak udah setengah terbenamnya tuh Bu. Ya intinya gini ya, yang keempat kelima nih hampir sinkron, berhubungan. Intinya pokoknya habis sholat asar, ya, sampai menjelang maghrib, nah itu udah nggak ada sholat lagi. Kalau dia udah sholat asar, jadi yang dipahami itu bukan waktunya, tapi kalau dia udah sholat asar, dia nggak boleh sholat apa lagi yang lain. Tapi kalau dia belum sholat asar, sholatnya 5 menit lagi sebelum maghrib, gara-gara macet dari kantor ya boleh, karena emang asarnya yang belum. Yang dimaksud nggak boleh itu kalau dia udah melaksanakan asar dan itu waktunya setelah asar sampai terbenam matahari, maka hukumnya makruh, bahkan tahrim, mendekati kepada keharaman. Paham ya ibu ya? Sama kayak sholat subuh tadi, bukan cuman waktunya yang diharamkan, tapi maksudnya kalau ibu udah sholat subuh duluan, maka ibu nggak bisa sholat yang lain. Tapi kalau ibu tangguhin dulu, sholat subuhnya belum dikerjain, tapi yang sunnah-sunnah lain dikerjain dulu, baru akhirnya subuh, nah itu boleh. Jadi yang menjadi pembatas boleh atau tidaknya adalah sholat subuh dan asarnya. Tuh ya ibu-ibu ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Kembali sedikit boleh saja. Beberapa masjid mungkin saya nggak tahu, saya pernah ikut juga di satu masjid. Memang imamnya membaca sholat sajdah. Kemudian kalau imamnya tahu, dia mungkin mengikuti ikut sujud. Tapi mungkin ada sebagian nggak tahu, dia kalau melihat, mungkin kalau yang laki-laki tidak ada penghalang, dia langsung melihat imamnya waktu itu sujud. Tapi kalau dia yang berjeda, tadi dia tetap berdiri aja karena ketidaktahuannya, kemudian tiba-tiba, oh ya kok imamnya sujud, saya ikut sujud deh. Atau sebaiknya ya karena ketidaktahuannya tadi dia ya udah berdiri aja, lanjut sampai si imamnya berdiri lagi. Bagaimana Ustaz? Nah itu tidak apa-apa sih, karena kan hukumnya sunnah ya, tilawah ya. Lebih kepada kalau yang berdiri mungkin ya nggak tahu tadi ilmunya atau nggak tahu tentang ayat sajadah, nah itu dimakfu. Sekali lagi itu sunnah hukumnya ya. Tetapi kalau memang ya sebenarnya dia tahu tapi yang nggak dilakuin, atau dia nggak kalau imamnya tuh sujud, nah itu juga tidak apa-apa. Sekali lagi, apa makna sunnah? Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalin nggak dosa. Jadi kalau ada orang meninggalkan sujud tilawah, itu nggak dosa. Gitu. Makmum tadi dia imamnya memberitahu lah ya kalau aku sujud nih, waktunya memang belum waktunya sujud. Nah, kalau dalam berjamaah
afdoliyahnya adalah bukan afdoliyah, prinsipnya memang makmum itu harus mengikuti imam dalam hal apapun. Kalau imam sujud, kalau imam bangkit, ya walaupun tadi nggak tahu kalau sujudnya karena sujud sajadah, ya ikutin aja karena memang lagi berjamaah gitu. Ya, bagusnya seperti itu. Tapi kalau memang dia memang benar-benar tahu dan saya nggak karena apa dan lain sebagainya. Tapi seperti itu, kalau berjamaah memang prinsipnya adalah apa yang dilakukan imam itu sujud, apalagi ikut, maksudnya apalagi itu ada dalilnya, yaitu baca ayat sajadah, imamnya sujud, ya sebagai makmum harusnya ikut dengan imam gitu ya. Seperti itu ya Mbak ya. Bu Ibu, ayo ada lagi sebelum saya tutup?